Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas online. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tabel. Jadi tabel itu bisa kita lihat di sini. Jadi nanti ketika kita masukkan tabel di sini akan ada beberapa kolom dan beberapa baris. Kemudian kalau kita ingin mengubah data pada kolom dan baris ini sama seperti combo box. Jadi kita harus ke klik dulu tabelnya, kemudian kita masuk ke bagian model yang ada di properties. Kemudian di sini bisa kita klik tombolnya. Nah, di sini ada pengaturannya. Jadi ini adalah kolom-kolomnya. Jadi kolom titel 1, titel 2, kalau kita mau hapus atau kita tambahkan bisa pakai delete atau insert ini. Kemudian kalau kita mau memberi nilai pada setiap barisnya, kita masukkan di sini. Jadi contohnya dan seterusnya. Jadi seperti ini. Tapi sama dengan yang combo box, data pada model di properties itu sifatnya statis, jadi tidak bisa kita ubah. Maka jarang biasanya kita menggunakan model yang dari properties. Jadi kalau kita mau menggunakan data yang dinamis, datanya berubah-ubah, maka kita harus menggunakan kelas default tabel model. Baiklah, kita coba sekarang masuk ke coding. Jadi pertama kita buat dulu modelnya menggunakan default tabel model sama dengan yang default combo box model. Jadi kedua kelas ini disimpan di java.swing. Kalau kita mau menggunakan kelas ini maka kita harus import dulu. Tapi karena kita menggunakan NetBeans, kita tinggal kontrol spasi saja 2 kali. Kemudian kita cari default tabel model. Jadi di sini java.swing.table. Kemudian kita enter, maka di sini otomatis coding importnya akan ditambahkan oleh NetBeans. Kemudian kita buat nama modelnya. Jadi di sini saya buat namanya tabel model. Kemudian new default tabel model. Jadi kita pilih yang nomor 2 ini. Di sini ada 2 parameter. Parameter pertama untuk kolom-kolomnya itu tipenya adalah objek. Kemudian parameter kedua itu menggunakan jumlah baris. Jadi di sini biasanya untuk pertama kita isi 0 saja dulu. Oke, kita pakai yang ini. Jadi parameter kedua kita ganti 0. Kemudian yang untuk kolom name-nya ini kita buat dulu objeknya. Jadi pertama kita akan buat 2 kolom dulu. Jadi name dan nama. Kemudian eh, objek kolom yang kita buat kita masukkan ke parameter yang pertama. Kemudian selanjutnya pada konstruktor ini kita set model yang kita buat ke JTabel 1. Jadi JTabel 1 set model tabel model. Oke, sekarang kita coba jalankan. Oke, jadi seperti ini. Datanya masih kosong karena memang tabelnya belum kita isi. Sekarang kita coba isi dulu. Jadi kita ngisinya bukan dari tabel lagi, tapi dari tabel modelnya. Oke, kita pakai yang ini. Jadi parameternya adalah objek. Kita pakai yang objek. Cara ngisinya adalah new objek, kemudian kurung kotak seperti ini, kemudian kurung kurawan. Kemudian di dalamnya ini kita isi dengan data yang dibutuhkan. Oke, karena di atas ini ada 2 kolom, berarti saat kita menambah data, kita harus pastikan bahwa kita juga menambahkan 2 data. Jadi data untuk kolom pertama atau name, kemudian koma, data untuk kolom kedua, untuk nama. Oke, jadi seperti ini kita tambah 2 data. Oke, jadi sekarang sudah jadi kita punya tabel dengan 2 kolom dan 2 baris data.
Oke, selanjutnya kita akan coba menambahkan data menggunakan text field. Jadi pertama kita tambahkan label dulu, kemudian text field, kemudian kita tambahkan dua tombol. Jadi tombol untuk simpan dan tombol untuk hapus. Oke, sudah. Kemudian ini kita rapikan. Kemudian untuk text field-nya ini lebih baik kita ubah saja namanya. Jadi ini saya ubah txt name. Kemudian yang ini saya ubah menjadi txt nama. Oke, sudah. Setelah itu kita masuk ke tombol simpan. Jadi pertama kita ambil dulu teks dari txt name dan txt nama. Kemudian kita masukkan datanya ini ke dalam tabel menggunakan metode addRow. Oke, jadi seperti ini. Kemudian untuk bagian text field-nya bisa kita rapikan. Kemudian kursornya kita letakkan di txt ini. Oke, jadi kita coba. Oke, jadi seperti itu. Kemudian untuk hapus biasanya kita harus memilih dulu barisnya. Jadi setelah dipilih baru kita hapus. Kemudian data dari tabelnya itu akan terhapus. Oke, sekarang kita coba masuk ke tombol hapus. Pertama yang harus kita lakukan adalah mengetahui baris mana yang sedang dipilih atau diseleksi. Jadi caranya kita bisa menggunakan di tabel 1, kemudian get selected row. Jadi get selected row itu adalah fungsi yang akan mengembalikan indeks dari baris yang terpilih, atau jika tidak ada baris yang terpilih, dia akan mengembalikan nilai min 1. Jadi kalau ada yang terpilih, dia akan mengembalikan nilai indeksnya. Kalau tidak ada yang terpilih, maka dia akan mengembalikan nilai min 1. Kemudian kita bisa hapus dari tabel model, remove row. Jadi parameternya di sini adalah indeks barisnya. Jadi langsung kita masukkan variabel indeks yang didapatkan dari baris terpilih. Jadi kalau ini kita jalankan, maka dia akan terhapus. Tapi masalahnya kalau tidak ada yang dipilih, kemudian kita klik hapus, maka akan terjadi error. Kenapa? Karena datanya memang tidak ada. Jadi lebih baik di sini kita beri validasi bahwa memang benar ada baris yang sedang dipilih. Jadi caranya adalah if index itu tidak sama dengan min 1. Jadi seperti yang disebutkan tadi bahwa min 1 artinya adalah tidak ada yang terpilih. Berarti kita pastikan bahwa indeksnya bukan min 1. Jadi ini maksudnya adalah jika ada yang terpilih. Kalau ada yang terpilih baru dihapus. Kalau tidak ada berarti kita tampilkan peringatan. Di sini saya pakai G option pane. Oke, sama ya. G option pane itu sebenarnya butuh import juga. Jadi silakan teman-teman pakai Ctrl spasi 2 kali dan pilih menggunakan auto complete-nya NetBeans. Jadi biar
bagian coding ini otomatis diimport atau ditulis oleh NetBeans. Kemudian kita panggil show message dialog. Di sini kita isi this. Kemudian di sini kita isi teksnya. Pilih baris dulu. Oke, jadi seperti ini. Kemudian kita jalankan. Jadi kalau kita tanpa memilih baris, kemudian kita klik tombol hapus, maka akan ada peringatan pilih baris dulu. Tapi kalau ada baris yang dipilih, kemudian kita klik hapus, maka ini akan terhapus. Selanjutnya mungkin biar lebih lengkap, kita tambahkan jenis kelamin menggunakan radio button dan jurusan menggunakan combo box. Pertama kita rapikan dulu. Selanjutnya jangan lupa kita tambahkan button group. Jadi kita masukkan dulu button groupnya. Kemudian pastikan di sini sudah ada di other komponen ini. Kemudian kita set masing-masing radio button ini ke button group yang ini, button group 1. Jadi kita klik, kemudian kita cari button group, kita pilih button group 1, kemudian yang perempuan juga button group, pilih button group 1. Untuk combo box ini kita anggap dulu datanya adalah data statis, jadi kita tidak akan menggunakan default combo box model. Jadi kita akan ubah menggunakan model yang ada pada properties. Jadi di sini pertama jurusan TI, IF, kemudian SI dan RPL. Oke, jadi seperti ini. Kemudian mungkin untuk namanya kita bisa ubah juga. Oke, jadi seperti ini. Kemudian yang perlu kita ubah pertama adalah jumlah kolom pada tabelnya dan data awalnya. Jadi kita masuk ke sini dan di sini kita tambah jenis kelamin. Kemudian yang terakhir adalah jurusan. Kemudian untuk data awalnya kita juga tambah. Karena kolomnya sudah ada 4, maka kalau kita mau nambah data baru berarti harus ada 4 data yang dimasukkan. Jadi di sini adalah saya isi laki-laki, kemudian jurusan TI, dan yang ini juga perempuan, jurusan IF. Oke, sekarang kita coba jalankan. Maka di sini ada 2 garis data dengan kolom NIM, nama, jenis kelamin, dan jurusan. Kemudian kita ubah juga pada tombol simpan agar bisa mengambil data dari radio button dan combo. Jangan lupa untuk radio buttonnya ini kita beri nilai default pada radio button laki-laki. Jadi bagian radio button laki-laki pada properties kita cari selected, kemudian kita centang. Kemudian pada tombol simpan ini kita masuk lagi ke codingnya. Pertama di sini kita ambil nilai dari radio button jenis kelamin. Jadi kita buat variabel JK. Kemudian di sini saya kosongi. Kemudian saya buat percabangan if RBLK is selected. Jadi kalau radio button laki-lakinya terseleksi, maka variabel JK itu saya isi dengan teks laki-laki. Kemudian jika tidak terseleksi, maka otomatis yang terseleksi itu kan perempuan. Jadi di sini saya isi perempuan. Oke, jadi seperti ini. Sebenarnya percabangan ini bisa kita sederhanakan lagi. Jadi variabel JK-nya kita beri nilai default laki-laki. Kemudian
ini kita hapus, dan ini kita ganti perempuan. Jadi seperti ini. Jadi nilai awalnya laki-laki. Kalau ternyata radio button perempuan yang terseleksi, maka jika itu kita ubah nilainya menjadi perempuan. Kemudian selanjutnya kita ambil dari yang jurusan, dari combo box jurusan. Kita menggunakan get selected item. Karena ini tipe datanya masih objek, kita konversi ke string menggunakan metode toString. Jadi seperti ini, kemudian di sini kita tambah yang JK, kemudian jurusan. Kemudian ini untuk resetnya. Jadi kalau text field itu kan kita kosongi. Kemudian kalau radio button itu biasanya kita kembalikan ke nilai defaultnya. Jadi karena nilai defaultnya radio button laki-laki yang terseleksi, maka di sini kita seleksi jadi true ya. Set selected jadi true. Kemudian untuk jurusannya sama, set selected index. Jadi item yang terpilih adalah indeks yang ke-0 atau yang pertama. Jadi seperti ini codingnya. Sekarang kita coba. Jadi jurusannya SI umpamanya, kita simpan. Dan oke, jadi seperti ini. Oke, mungkin itu saja materi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.